Di antara juga yang diajarkan Nabi SAW adalah Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, dan makna Rabb pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian denganmu, dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang beriman dan hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat atau dosa yang aku perbuat. Aku mengikuti nikmatmu atau aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan ini disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya pada pagi hari tulus karena Allah, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari walaupun cuma sekali, yakin dalam hatinya, maka kemudian dia meninggal sebelum pagi, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Kondisi yang paling baik untuk beristighfar dan bertaubat adalah dianjurkan terutama setelah melakukan ibadah. Makanya setelah solat ada lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal atau dibaca oleh Nabi SAW 3 kali dengan lafaz itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Juga selepas melakukan ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang, yaitu padang Arafah, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga yang kedua, istighfar di akhir malam, dan ini sangat dianjurkan. Kalau seseorang bangun tengah malam, maka memperbanyak istighfar. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran, surah Al-Imran ayat 17. Jadi walaupun tidak solat malam ibadah tersendiri. Tapi kalau dia tengah malam, apalagi menjelang subuh, kemudian dia banyak istighfar, ini waktu yang paling tepat dimaafkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Al-Imran 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak bersabar, yang jujur, yang selalu taat, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur atau akhir malam. Subhanallah, saya berapa kali membaca ayat ini belum sempat engah tentang masalah makna ashar. Saya berpikir orang beristighfar di waktu kapan saja gitu. Saya pernah duduk di Masjidil Haram menunggu menjelang subuh, lagi rame-ramenya orang gitu. Kemudian ada satu orang sudah tua, berjenggot putih sekali. Saya melihat orang ini dari jauh, dia jalan, dia lagi ngomong, tapi saya tidak dengar apa yang dia ucapkan dari keramaian orang-orang. Setiap orang seperti ini dilewatin sama dia, dia ngomong, dia lewat lagi, dia ngomong lagi, sepanjang jalan Masjidil Haram itu. Sampai dia lewat di depan saf kami. Kemudian dia mengatakan, Istighfirullah, Istighfirullah, sampai dia kasih isyarat tangan. Wah, dia baca ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, ashar hadzal waqt, dia bilang. Dia bilang istighfarlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, dan orang-orang yang beristighfar di waktu ashar. Dan ingatlah, ashar itu adalah sekarang, itu pada saat menjelang subuh. Jadi subhanallah, Allah kadang-kadang memberikan kita ilmu juga dari orang-orang yang saleh, yang mengamalkan dari amal-amal itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan telah disebutkan juga dalam tafsir firman Allah SWT tentang kisah Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yaqub berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau menunda istighfar sampai akhir malam. Yang menjadi sebab keutamaan waktu itu adalah bahwa Allah SWT mengabulkan doa pada waktu tersebut, memberikan orang yang meminta dan mengampuni orang-orang yang memohon ampun. Jadi
Yakub alaihissalam mengatakan, saya akan mohon ampun untuk kalian, tapi saya akan tunggu di waktu malam untuk khusus memohon ampun untuk kalian. Ini sejalan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun pada malam ke langit, ya, setiap malam ke langit dunia. Ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan atau kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku atau meminta kepadaku, aku akan penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dari hadis Khalid bin Ma'dan juga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Inna habba ibadi ilayya al-mutahabbuna bihubbi al-muta'allaku qulubuhum bil masajid wal mustakfirina bil ashar. Kita tutup dengan poin ini, salat Isya dulu insyaallah. Artinya hadis ini adalah, sesungguhnya hambaku kata Allah SWT yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku. Maksudnya orang mukmin mencintai mukmin yang lain karena ibadahnya. Kita mencintai, oh karena ini orang saleh, kita cintai dia, kita bantu dia, kita berikan apa saja. Pokoknya kita berbaik sama dia karena kita tahu dia orang dekat sama Allah. Itu adalah orang yang paling Allah cintai. Sungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku, dan yang terpaut hatinya dengan masjid. Dari solat ke solat selalu mau ingin disolat di masjid. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memohon ampun pada waktu akhir malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi insyaAllah kita lanjutkan nanti setelah solat Isya dengan sisa materi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan tadi dua waktu dan kondisi yang paling tepat beristighfar, yaitu setelah melakukan ibadah secara umum, kemudian istighfar di akhir malam. Dan yang ketiga adalah beristighfar pada saat penutupan majlis, baik itu majlis ilmu atau apa saja. Kata para ulama, yang dimaksud dengan majlis adalah setiap kali orang duduk, baik dia sendirian ataupun ada orang lain bersamanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah berdiri bangkit dari majlis kecuali membaca Subhanakallahumma wa rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb, aku memujimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu ya Rabbi, dan aku bertaubat kepadamu. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, betapa seringnya anda membaca doa ini apabila akan bangkit? Jadi walaupun Nabi duduk sendiri, membaca ini juga, apalagi kalau sedang ramai-ramai termasuk majlis ilmu. Maka beliau menjawab, la yakuluhunna min ahadin hina yakumu min majlisihi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzakal majlis. Tidaklah seseorang mengucapkan ketika bangkit dari majlisnya kecuali diampuni semua dosa-dosanya yang ada dalam majlis tersebut. Kata ulama, maksud dalamnya adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang didiskusikan, apa yang difikirkan, apa yang diprogramkan, semuanya masuk dalamnya, akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kalau dia membaca ini. Sebagian ulama mengatakan dengan memohon ini pada saat bubar dari majlis, berarti sama saja seseorang memohon agar diampuni dosanya yang sudah dilakukan pada saat majlis itu, dan dosa yang akan dia lakukan kalau dia programkan. Kalau dia baca ini, bukan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan membatalkan niat buruknya kalau dia niat buruk. Kapan dia duduk dalam sebuah majlis, dia niat buruk, maka Allah akan batalkan niat buruknya itu dengan membaca kafaratul majlis ini. Kemudian keadaan yang keempat, memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Tadi kalau memohon ampun buat diri sendiri, ya. Kalau orang meninggal pun boleh dimohonkan ampun. Nabi SAW ketika selesai mengubur jenazah selalu mengucapkan istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah atau mintalah ampun kepada atau bagi saudara kalian ini, dan mintakanlah keteguhan agar lisannya bisa menjawab para malaikat, dan juga karena dia sekarang akan ditanya. Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman dengan kemahamurahannya tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun dan beristighfar sehingga dia memaafkan kita, dan akhirnya terbukalah segala macam pintu-pintu rezeki yang dia janjikan.
Tapi Allah juga menyiapkan makhluk-makhluknya yang lain yang memohon ampun buat kita. Di antaranya adalah ciptaan Allah yang mulia, para malaikat. Malaikat itu setiap harinya memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'min ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul singgasananya Allah, arsy, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Allah serta meminta ampun bagi orang-orang beriman seraya mengucapkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan perihalalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Juga disebutkan di dalam firman Allah surah Asy-Syura ayat 5 bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat untuk memohon ampun bagi orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohon ampun bagi orang-orang yang berada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-teman, bagi yang masih malas beristighfar dan bertaubat, maka ini manfaatnya sangat besar sebagaimana sudah kita jelaskan statement para ulama salaf. Dan bukan cuma kita, para makhluk Allah yang mulia dari kalangan manusia, para nabi-nabi memohon ampun. Dimulai dari ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam. Allah mengatakan untuk menceritakan tentang sikap mereka pada saat melanggar. Allah melarang memakan buah tertentu lalu mereka makan sebagai ujian. Maka mereka langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan lafaz surah Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, ini berarti mereka berdua Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi untuk mengembalikan nikmat Allah yang sudah ada pada kita lalu hilang, itu dengan cara bertobat dan beristighfar. Nabi Adam alaihissalam tidak memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke surga, tetapi Nabi Adam alaihissalam meyakini bahwasanya ini dosa, maka dia bertaubat. Dengan itu Allah kembalikan dia ke surga. Tentu nanti di akhir kiamat. Juga Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam pada saat Allah subhanahu wa ta'ala melarang dia memohon ampun buat anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia pun memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau menyadari kalau itu adalah kesalahan. Allah sudah larang, maka tidak boleh dilanggar. Begitu juga diceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Demi zat atau dan zat Allah yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan kisah para nabi-nabi yang lainnya cukup banyak, tapi kita cukupkan dengan kisah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang masalah istighfarnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam surah An-Nasr ayat 3 Allah mengatakan dan memerintahkan Nabinya untuk memohon ampun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu hai Muhammad dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat.
Kata ulama dari surah An-Nasr ini diambil pelajaran bahwasanya memohon ampun dan bertobat bukan hanya sekedar kalau orang ada dosa, tetapi pada saat Allah berikan nikmat pun sebagai bentuk syukur kita memohon ampun kepada Allah. Khawatirnya jangan sampai nikmat itu kita tidak syukuri sehingga menjadi dosa. Yang tadinya nikmat bisa berubah menjadi dosa. Begitu juga firman Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, dan mohonlah ampunan bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis-hadis yang masyhur di antaranya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ketahuilah kata Nabi SAW, demi Allah aku sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW saja yang sudah jelas diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, memohon ampun kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kalau ada yang bertanya apakah Nabi SAW melakukan pelanggaran, pernah disebutkan dalam beberapa kisah, gitu kan? Tapi para nabi-nabi itu kalau melakukan kesalahan ditegur oleh Allah langsung diluruskan dan langsung diterima taubatnya, karena mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kasus misalnya pada saat Nabi SAW mengharamkan madu, ya, pernah terjadi Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya mulut anda bau ya Rasulullah, padahal Nabi SAW hanya makan madu saja karena ada kecemburuan pada istri yang lain. Maka akhirnya Nabi SAW pun pergi ke pinggir Madinah lalu memikirkan masalah itu. Setelah itu ada sahabat yang lewat mengatakan, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, hari ini aku haramkan madu. Allah langsung menegur Nabi SAW dalam surat Tahrim ayat 1. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Tapi di sini Allah SWT tegur untuk menjadi pelajaran langsung buat umatnya, dan Allah maafkan. Seperti itulah. Makanya di sini firman Allah dikatakan, hai Nabi, beristighfarlah atau memohon ampunlah atas dosa-dosamu dan juga orang-orang beriman. Ya. Tapi di sini bukan berarti Nabi SAW sengaja melakukan pelanggaran, ya. Nabi SAW orang yang paling menjaga diri dalam ketaatan, tetapi terlintas dalam kehidupan beliau hal-hal yang menjadi pelajaran bagi umat ini. Juga kata para sahabat, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, kami pernah menghitung ucapan Rasulullah SAW dalam satu majlis, selalu beliau ucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Dalam satu majlis bisa sampai 100 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga Nabi SAW sering mengucapkan dalam doanya yang masyhur, Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma maghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan sikap membatas melampaui batasku. Maksudnya mungkin kalau ada dosa dilakukan lagi, diulangi lagi, melampaui batas di dalam urusanku, serta apa-apa yang Engkau lebih mengetahui dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku pada kesalahan yang aku lakukan dalam seriusku dan senda gurauku, kesalahan yang tidak aku sengaja atau yang aku sengaja, semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah aku dari dosaku yang telah aku lakukan sebelum ini dan yang akan aku lakukan di masa depan, yang aku rahasiakan, yang aku tampakkan, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Engkau lah yang mendahulukan siapa yang Engkau kehendaki kepada rahmat-Mu, dan Engkau pula yang mengakhirkan siapa yang Engkau kehendaki dari rahmat-Mu, serta Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam hadis yang sahih. Beristighfar ini teman-teman memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dia menunaikan titah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah sendiri. Selain dia memohon ampun, dia sendiri ibadah. Jadi dicatat sebagai tambahan ibadah amal soleh kita dengan mengucapkan astagfirullah. Selain fungsinya dia membersihkan dosa. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk beristighfar, dan itu terjadi juga pada umatnya. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 19,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Yang kedua, tentu cukup banyak dalil tentang masalah ini, saya ringkaskan. Yang kedua adalah istighfar termasuk sebab rezeki, sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat beliau mau menjanjikan dan mendakwahi kaumnya supaya mau bertobat dan kembali ke jalan Allah, mereka selalu datang tiap hari ke patung-patung dan memohon kepada patung-patung tersebut. Maka Nabi Nuh berkata dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Allah juga menceritakan tentang Nabinya Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nuh atau Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan istighfar dan taubat itu Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, maknanya rezeki yang banyak dari langit, dan Dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Istighfar juga akan memberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan, termasuk kalau pada saat hujan tidak mau turun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah terjadi peceklik. Lalu kemudian beliau mengajak manusia untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu kemudian beliau memperbanyak istighfar. Lalu setelah itu beliau bubarkan, setelah memohon ampun bubarkan. Lalu ada orang-orang yang bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda tidak memohon turun hujan? Maka kata Umar, aku telah memohon hujan dengan hal yang terbaik yang bisa mengundang hujan itu, yaitu istighfar. Lalu beliau membaca firman Allah tadi, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Juga kata Nabi SAW, man aktsara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa atau barang siapa yang memperbanyak istighfar, jadi banyak, bukan 1-2 kali, tapi rutin lisannya mengucapkan itu. Ya, kalau bahasa saya biasa di pengajian, 2 kalimat zikirin luar biasa. Alhamdulillah, astagfirullah. Ini luar biasa. Alhamdulillah memperbanyak nikmat, istighfar mengampuni dosa. Ini kalau sering kita ucapkan luar biasa, tanpa lagi ada perhitungan. Ya. Kalau boleh tidak ada lagi jumlahnya. Seperti Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, beliau mempunyai masalah yang sangat berat, lalu beliau beristighfar sampai 1000 kali, dan akhirnya Allah SWT berikan jalan keluar dari permasalahannya. Hadis ini bermakna barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Istighfar yang banyak dibaca juga menyebabkan menjadi masuk ke dalam surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadis tentang Sayyidul Istighfar, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir sudah kita bacakan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca di pagi hari ikhlas dan yakin dalam hatinya tentang istighfar ini, maka kalau dia meninggal sebelum sore hari dia pasti masuk surga. Kalau dia baca malam hari, yakin dalam hatinya. Dalam hadis ini dikatakan mungkin, ya, dia harus yakin dalam hatinya. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat istighfar atau saat istighfar ini, maka dia ucapkan malam hari. Kalau dia meninggal sebelum pagi hari, dia pasti masuk ke dalam surga. Yang keempat, istighfar akan memaafkan semua dosa-dosa asal diucapkan dengan ikhlas, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan
Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat pada Allah. Makna, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya kalau ada orang berbuat dosa sementara ada iman walaupun kecil dalam hatinya, Allah akan buat dia punya rasa penyesalan atau khawatir. Itu namanya menganiaya diri. Dia berhenti, maka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Juga Allah memastikan dalam surah An-Nisa 110, siapapun yang beristighfar Allah akan terima selama dia ikhlas. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada yang sedang menghadapi masalah tidak selesai-selesai, atau ada orang yang mengganggunya juga tidak selesai-selesai, maka istighfar saya kata kunci. Enggak usah repot menghabiskan waktu untuk mengurus mereka, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak, sudah biarkan saja. Kita beristighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sebab dosa kita tidak tahu, dan Allah mau bersihkan sebelum di akhirat. Itu jauh lebih baik daripada di akhirat kita dihisab. Mungkin di dunia hanya dengan sakit 3 hari, mungkin hanya karena ada yang digibah sekian hari, mungkin hanya karena hilang sebuah benda, mungkin yang masih bisa diganti dengan dia. Lebih baik daripada dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Maka perbaiki hubungan sama Allah, Allah pasti akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk. Di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa lalu bersuci dengan bagus, maksudnya berwudu dengan sempurna, lalu melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, Nabi SAW, dan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka terus atau tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Ada sebuah hadis mulia, hadis qudsi, dan hadis ini luar biasa. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Yang artinya, hai anak Adam, seandainya kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Artinya sebesar apapun dosamu, ya bagaimanapun keadaanmu, kebencian orang sebesar apapun padamu, aku tidak peduli, aku akan maafkan, kata Allah. Hai anak Adam, selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus dipegangi oleh seorang hamba, karena Allah Maha menerima taubatnya. Juga dalam hadis yang serupa dengan ini dan mulia sekali, hadis ini di hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, apabila hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia sadar bahwa dia memiliki Rabb yang menghukum dengan sebab dosa dan yang memaafkan dosa itu. Wahai hambaku, berbuatlah apa yang engkau kehendaki karena aku telah mengampunimu. Juga di dalam hadis yang lain, sebuah athar bahwasanya iblis berkata, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan selalu menipu atau mengatur tipu daya buat anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Maka Allah menjawab iblis sambil mengatakan, wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan keagunganku pula, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Makanya tadi iblis di awal perkataan salafus saleh kan mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dia mengatakan, aku membinasakan manusia atau anak Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maksudnya dia kalau berbicara tegas, keras suaranya.
Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'aina anta minal istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Maka di mana kau dari istighfar, wahai Abi Dzar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata sebagian ulama, mungkin orang tidak akan melakukan dosa 100 dosa dalam sehari. Dan bisa saja Allah mengampuni dengan satu istighfar, diampuni juga itu satu dosa, sehingga bisa membersihkan dosa-dosa pada hari itu. Kemudian juga yang kelima, istighfar bisa mencegah dari azabnya Allah. Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya azabnya Allah tidak turun selama orang-orang beristighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. Tentu ayat ini turun teman-teman sekalian pada saat orang-orang Mekah menantang Nabi SAW untuk mendatangkan azab. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Ini tadi sesuai dengan statement sebagian salaf atau sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami memiliki dua senjata untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Salah satunya adalah keberadaan Nabi SAW. Tapi Nabi sudah meninggal, tinggal yang kedua. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Artinya memperbanyak derajat kita di surga, terutama kalau kerabat kita sudah meninggal. Dan usahakan kita punya keturunan teman-teman sekalian yang bisa memohon ampun untuk kita. Ajarkan lisan anak-anak kita, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu biar mereka ucapkan sebelum tidur, mereka ucapkan dalam setiap keadaan, karena ini sangat besar manfaatnya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala atau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat yang besar ini hamba terima? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga sabda Nabi SAW yang hadis yang masyhur, kalau mati atau anak Adam telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Masuk dalamnya adalah beristighfar untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar akan membersihkan hati manusia, karena memang hati ini adalah sumber ketenangan jiwa kita. Kapan hati seseorang tenang? Biar dia tinggal di gubuk yang kecil, biar makannya hanya sedikit makanan atau makanan bekas, dia akan merasa dunia ini luas bagi dia. Ada orang makanannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi merasa sempit semuanya karena banyaknya dosa dalam hati. Kalau hati ini sudah suci dan bersih, maka semuanya terasa lapang. Dan itu disebabkan salah satunya adalah istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal mu'mina idha adnama dhamban kanat nuqtatun sawda'un fi qalbih فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. Yang artinya, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, maka diberikanlah titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu serta beristighfar, maka bersihlah hatinya tadi. Tapi kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah yang disebutkan sekali-kali demikian. Sesekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna ran artinya menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar menjadi penyebab datangnya rezeki yang luas, baik harta, keturunan, dan juga masuk dalamnya diangkatnya segala macam permasalahan atau penyakit.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh, tadi sudah kita bacakan surah ini, 3 ayat 10, 11 dan 12. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka manfaatnya yursilis sama alaikum midrara. Dia akan kirimkan untuk kalian hujan yang deras. Karena hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan subur, hewan-hewan akan sehat, semuanya akan bersih di muka bumi ini karena air hujan itu. Dan kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan pasti Dia akan melipat gandakan dan memperbanyak harta kalian, keturunan kalian, dan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian. Yang kesembilan, istighfar akan menambah kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti atau niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan Dia pasti menambahkan kekuatan atau kesehatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Teman-teman sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah istighfar, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah-kisah ini. Di antara kisah yang masyhur adalah Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah mengaplikasikan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi dalam realita kehidupan. Pernah ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang pertama adalah orang yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Kemudian yang kedua sudah lama berobat tapi tidak pernah sembuh penyakitnya. Yang ketiga sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. Kebetulan ketiga orang ini secara berurutan datang di waktu yang berdekatan di rumah Hasan Basri. Yang mengeluh pertama mengatakan, saya sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan. Maka dia bilang, saya sudah ikhtiar, maksudnya sudah ke tabib ini, tabib itu. Lalu apa saran anda? Kata Hasan Basri, rahimahullah, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak, ucapkan terus. Maka orang itu pergi. Orang yang kedua masuk mengatakan, saya sudah lama ya berobat sana sini tidak pernah sembuh. Di perut saya ada penyakit, sudah sekian tahun. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga datang mengatakan, saya sudah lama bekerja tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuklah orang yang kaya di wilayah itu. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu ketiganya pulang. Lalu seseorang bertanya kepada Hasan Basri, kenapa anda mengatakan hanya itu saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, butuh dibantu. Kata Hasan Basri rahimahullah, tidakkah kau mendengar firman Allah dalam surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12? Dan Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian, dan juga memperbanyak harta juga anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, juga sungai-sungai yang banyak. Juga istighfar ini bisa menyembuhkan dari kemandulan. Ya tadi ini sama mirip dengan tadi Hasan Basri ya. Itu tapi kisah yang lain. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Jadi bagi yang belum dikaruniai anak, maka perbanyak istighfar. Karena ini memang poin berhubungan sekali dengan surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha menguasai atau Maha kuasa. Dalam sebuah hadis ya menjelaskan tentang tafsir surah Asy-Syura 49 sampai 50 ini, disebutkan bahwasanya Abu Hanifah menukil sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak dikaruniai anak seorang pun dan aku tidak memiliki anak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqati turzaqu bihima. Mana kamu dari berbanyak istighfar dan sedekah
karena keduanya akan mendatangkan rezeki anak ya untukmu. Juga laki-laki itu dalam hadis ini, dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya, mengamalkan sedekah dan istighfar, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, maka orang itu dikaruniai 9 orang anak laki-laki. Syekh Aid menyebutkan dalam sebuah kisah, di antara kisah yang menyentuh bahwasanya ada seseorang yang hidup di masa itu lagi mandul, tidak memiliki anak, para dokter tidak mampu lagi mengobatinya, serta berbagai obat sudah tidak mempan lagi. Dia bertanya kepada seorang ulama, lalu memberinya resep, kamu harus banyak istighfar di pagi dan sore hari, karena Allah berfirman, wa yumditkum bi amwali wa banin, dia pasti akan memperbanyak dengan istighfar harta dan anak-anak kalian. Lalu orang itu memperbanyak istighfar dan melakukannya dengan rutin, maka Allah mengaruniakan keturunan yang saleh. Istighfar akan memberikan rezeki kalau diamalkan, bahkan bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Di antaranya disebutkan dalam kisah, tentu saya nukil dari buku ini ya, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammad atau Hammam. Dia menukil sebuah kisah bahwasanya seorang ikhwan pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Waktu itu pasar sesak dengan penjual dan pembeli. Ini berita gembira bagi para pedagang. Kalau dagangannya tidak laku, maka ini solusinya. Orang ini duduk di tempat yang telah disiapkan untuk jualan dan menjajakan dagangannya. Sementara itu ia duduk di dekatnya. Waktu berlalu lama tapi orang-orang tidak ada yang tertarik dengan barangnya. Orang-orang datang melihat kemudian pergi. Tidak ada yang menawar ataupun membeli sedikit pun. Dia sangat membutuhkan uang dan mau tidak mau harus menjual barangnya ini. Waktu sudah lama tapi tidak seorang pun mau membeli. Dia merasa sempit dan mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Seketika muncul di ingatannya dalam ingatannya sebuah hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Maka dia pun mulai beristighfar dan beristighfar non-stop. Dia bercerita, demi Allah, tak kala saya memulai istighfar, orang-orang mulai datang kepadaku. Yang ini ingin membelinya, yang lain lagi ingin agar dia membelinya. Maka yang satu meninggikan harta atau harganya, yang satu meninggikan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya mereka berebut dan habis daganganku. Alhamdulillah, saya pun pulang ke rumah membawa seluruh uang yang saya harapkan, dan kedua mata saya meneteskan air mata karena rezeki yang Allah berikan ini. Begitu juga dalam kisah yang lain dinukil bahwasanya seseorang pernah bertengkar suami istri dalam rumah tangganya. Maka kata orang ini, dia ceritanya seperti itu, dinukil dalam buku ini saya bacakan. Di suatu hari aku pulang ke rumah dalam keadaan letih dan penuh beban. Aku membuka pintu ketika tiba-tiba istri menunggu penuh dengan tanda marah dan emosi. Maksudnya istrinya marah dengan dia. Dia langsung menjelajahiku dan dengan berbagai pertanyaan, menanyakan berbagai pertanyaan. Saya tidak bisa menguasai diri lalu menghadapinya dengan emosi dan amarah yang sama. Malam sudah larut sementara debat dan masih terus berlanjut sampai menjelang subuh. Akhirnya istriku mengambil inisiatif meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mengurungkan tekadnya tapi tidak berhasil. Dia masuk kamar kami, mempersiapkan tasnya lalu bergegas pergi. Saya meninggalkannya dan keluar dari rumah tanpa tahu kemana dia pergi atau tanpa tahu kemana harus pergi. Saya sangat emosional dan marah pada saat itu. Di samping rumahku terdapat sebuah masjid dan azan sebentar lagi dikumandangkan. Saya masuk masjid, berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini waktu masih sholat tahajud karena subuh belum masuk. Tak lama kemudian azan subuh dikumandangkan. Saya pun sholat subuh berjamaah. Saya diam di masjid beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan itu terus berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu saya bangkit pulang ke rumah dan membuka pintu ketika tiba-tiba istriku duduk menungguku dengan senyum. Saya mengucapkan salam dan bertanya, kamu masih berkeras hati ingin pergi? Maka dia berkata, tidak, saya menyesal atas apa yang telah saya perbuat. Lalu saya bergumam, ini aneh, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian saya bertanya tentang rahasia di balik perubahan itu. Dia berkata, demi Allah, kata istrinya, saya tidak tahu. Akan tetapi sejak 1 jam yang lalu jiwa saya menjadi tenang dan saya sadar kalau saya salah, dan lalu Allah memberiku petunjuk. Saya teringat waktu itu, kata si suami, bertepatan dengan waktu yang saya duduk di masjid dan saya beristighfar kepada Allah, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan ini jelas sekali diberikan oleh atau dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Tentu di sini banyak sekali kisah-kisah teman-teman sekalian, saya tidak bacakan semua, tapi ada di antara hal yang luar biasa adalah tentang masalah kisah gempa di Pakistan. Begitu ditulis dalam buku ini ya. Yang diketahui oleh banyak orang di mana korbannya mencapai ribuan. Pertolongan Allah SWT berkenan menyelamatkan seorang laki-laki dari kematian. Pada saat gempa dia berada di rumah sedang menyantap makanannya. Kemudian dia beranjak ke tempat tidurnya untuk sedikit istirahat. Saat dia terlentang di atas kasur, tiba-tiba gempa dahsyat terjadi. Kamar bergetar hebat, bahkan seluruh rumah, atap di atasnya mulai retak dan dia melihatnya. Begitu dahsyatnya hingga dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tembok-tembok kamar mulai berjatuhan di hadapan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali beristighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dan terus berkelanjutan sementara atap pun mulai jatuh. Peristiwa ini terjadi begitu singkat, tidak lebih dari beberapa menit saja. Allah Azza wa Jalla berkehendak menyelamatkan orang ini. Dia menceritakan dirinya, atap yang terbuat dari tanah Khurasan yang tebal benar-benar jatuh. Akan tetapi alhamdulillah runtuhannya jatuh di atas pojok ruangan kecuali tempat yang saya ada di sana. Saya bangkit dan segera keluar, lalu saya memuji Allah dan saya berkata, sungguh benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang rutin beristighfar, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan kalau kita mau menukil kisah, terlalu banyak, ribuan kisah berhubungan dengan masalah kisah istighfar ini. Intinya teman-teman sekalian, seringlah ucapkan istighfar diikuti dengan tulusan dalam hati, maka Allah SWT akan memberikan semua yang kita harapkan. Apa saja, sembuhnya penyakit, bertambahnya harta, bertambahnya keturunan, ya, terpecahkan semua permasalahan, bahkan keluar dari kesempitan dada ataupun masalah yang sedang dihadapi. Allahu a'lam. Baik, semoga Allah SWT memberkahi majlis kita teman-teman sekalian dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali yang besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemampuannya menjadi pahala, dan kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islami, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tinggal. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, dan mengetahui niat dan juga keberadaan kita karena dia maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah wa rasul dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.